Saya titipkan pesan indah ini. Takut dengan corona, musyrik kepada Allah. Tapi jangan sembrono jadi orang. Takut memang dilarang, tapi waspada dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pasti sudah melihat, menonton, mengikuti berita yang sedang up to date saat ini. Berita yang menggambarkan tentang fenomena langka yang hadir di tengah-tengah kita. Lahirlah istilah panic buying. Berapa banyak saudara-saudara kita menyerbu toko, menyerbu swalayan, membeli sesuatu produk dengan sangat berlebih-lebihan. Kepanikan yang hadir. Kenapa? Ini tentu pasti ada sebabnya. Kenapa mereka menjadi begitu? Di antaranya, satu, kepanikan itu tidak akan mungkin hadir kalau tidak diawali dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, takut nggak kebagian vitamin, takut nggak kebagian vaksin, takut nggak kebagian obat-obatan yang bisa meningkatkan imun, takut nggak dapat susu yang katanya bisa meningkatkan imun. Akhirnya bergejolak, berlomba-lomba menyerbu tempat untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, saya mengingatkan buat diri saya yang bodoh ini dan buat semua yang sedang menyaksikan, maka berhati-hatilah dengan fenomena ini. Orang yang beriman, ciri-cirinya salah satunya tidak akan pernah ada rasa takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah ada rasa takut dan tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Orang yang beriman sadar karena di antara trik-trik yang sering dimainkan oleh iblis dan setan untuk membuat jarak kita jauh dengan Allah adalah menanamkan ketakutan pada diri kita. Sehingga ketika kita takut, maka kita akan lupa dengan Allah yang maha kuasa, yang mampu menghadirkan pertolongan untuk kita. Ketakutan inilah menjadi triknya setan dan sekutu-sekutunya. Siapa sekutu-sekutu setan? Mereka adalah kawan-kawannya setan. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Mereka bergerak untuk menimbulkan ketakutan. Dunia ini menjadi panik dengan media-media barat yang memberitakan tentang dahsyatnya corona. Ini yang terkadang membuat saya geli. Berapa banyak orang-orang yang mengaku beriman dengan Allah dan Rasul, mengaku bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci mereka, tapi mereka lebih panik, lebih takut ketika mendengar, membaca, melihat, menonton media-media barat yang menceritakan tentang dahsyatnya corona. Mereka ketakutan. Tapi anehnya, mereka tidak pernah takut ketika Rasulullah SAW dari lisan beliau menceritakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Allah sudah memberitahukan, menggambarkan, menceritakan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya azab-azab yang ada di dalam neraka. Mereka diam, mereka acuh, mereka abaikan, dan sedikit pun nampak tidak ada ketakutan dalam diri mereka. 1400 tahun yang lalu Quran sudah membeberkan tentang dahsyatnya neraka, tapi tidak ada ketakutan dan kepanikan dalam jiwa mereka. Tidak terdengar selama ini panik sedekah. Yang ada panik buying, berhubungan dengan dunia lagi-lagi. Tidak pernah terdengar ketika mereka buka Quran menangis melihat neraka. Mereka berlari-lari ke masjid panik untuk bersedekah, untuk mewakafkan hartanya, berlomba-lomba mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu belum nampak dan terdengar. Tapi yang ada panik buying,
belanja berlomba-lomba membeli sesuatu hanya untuk memikirkan keselamatan di dunia, kesehatan di dunia, kebugaran di dunia, tapi mereka lupa menyiapkan kesehatan, kebugaran, kebahagiaan nanti di akhirat sana. Saudaraku dimuliakan Allah, fenomena ini mengingatkan kita, oh jangan-jangan lagi-lagi kiamat sudah akan dekat. Jauhi sifat panik, jauhi sifat takut, karena itu ada trik syaitan untuk menyesatkan kita. Silakan buka surah Al-Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumusy syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumusy syaitan yukhawwifu awliya'ah. Trik ketakutan adalah bagian dari senjata syaitan dan kawan-kawannya untuk menyesatkan kita biar kita jauh dari Allah. Siapa kawan-kawan syaitan? Mereka orang-orang kafir. Sengaja mereka bangun ketakutan di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia dengan media-media yang mereka kuasai. Akhi, saudaraku, ini permainan mereka. Ini jurusnya syaitan. Ini jurusnya mereka, orang-orang kafir, untuk membuat kita menjadi panik. Ingat pesan Allah, fala takhafuhum. Jangan kamu takut dengan iblis, jangan kamu takut dengan triknya syaitan, jangan kamu takut dengan permainan orang-orang kafir. Wa khafuni, kata Allah, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau seandainya kamu betul-betul adalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita ternyata ciri-ciri orang yang beriman diantaranya tidak pernah ada rasa takut dengan makhluk manapun. Tidak ada ketakutan dengan iblis, tidak ada ketakutan dengan syaitan, tidak ada ketakutan dengan orang-orang kafir, tidak akan pernah takut dengan makhluk manapun termasuk COVID-19. Karena takutnya hanya buat Allah. Takut kepada makhluk, musyrik sudah kepada Allah, dan musyrik itu dosa yang tidak akan terampuni. Inna syirka la dzulmun azim. Kemusyrikan itu adalah dosa yang sangat besar. Saudaraku, jadilah orang mukmin yang sempurna. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa sedih. Kita dilarang untuk takut kepada makhluk termasuk corona, tapi bukan berarti kita tidak boleh waspada. Saya titipkan pesan indah ini. Takut dengan corona, musyrik kepada Allah. Tapi jangan sembrono jadi orang. Takut memang dilarang, tapi waspada dianjurkan. Al-intibah, kehati-hatian, harus kita terapkan. Salah satu bentuk waspadaan kita, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Hindari kerumunan yang bisa menjadi sebab kita terkena virus yang dahsyat ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Saya Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.